Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini matematika terapan yaitu pengantar logika. Berikut pembahasan yang akan kita pelajari tentang logika, yaitu pembahasan yang pertama tentang preposisi. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan sebagai preposisi. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu mengkombinasikan preposisi. Supaya kita dapat membentuk preposisi baru dengan cara mengkombinasikan salah satu atau lebih preposisi, operator yang digunakan untuk mengkombinasikan preposisi disebut sebagai operator logika. Ada beberapa operator logika, diantaranya adalah and, or, not, yaitu bentuk negasi dari keduanya. Kemudian yang ketiga, tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini yaitu menggunakan 0 dan 1. Yang berikutnya disjungsi eksklusif, kemudian operator logika di dalam komputer, preposisi bersyarat, implikasi, varian preposisi bersyarat, bikondisional atau biimplikasi, kemudian yang 9 inferensi dan 10 argumen. Jadi ada 10 pokok bahasan dalam pengantar logika mata kuliah matematika terapan pada kali ini. Berikutnya, pengertian daripada logik atau logika. Logika atau logik berasal dari bahasa Yunani dengan asal katanya yaitu logos. Jika di dalam bahasa Inggris maka lebih mendekati dengan kata reason, atau arti dalam bahasa Indonesianya adalah alasan. Secara umum, logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berkaitan dengan prinsip dari penalaran, argumen yang sah atau valid. Konsep logika matematika ini sangat mempengaruhi perkembangan ilmu komputer atau informatika. Karena konsep dari logika matematika ini digunakan untuk mempelajari algoritma pemrograman, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pemrograman logika, dan penulisan dalam perangkat lunak. Otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Fungsi otak kiri ini biasanya untuk hard skill ya, untuk hard skill. Fungsi otak kiri ini untuk bahasa, angka berupa logika, urutan, hitungan, atau detail. Kemudian fungsi otak kanan. Fungsi otak kanan ini biasanya lebih ke kreativitas, konseptual, seni, musik, gambar, warna, emosi, imajinasi, dimensi. Dan otak kanan ini berkaitan dengan soft skill, ya, terkait dengan komunikasi, kreativitas, kemudian problem solving, yaitu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan memiliki imajinasi. Dalam logika ini tentunya terdapat argumen-argumen yang harus kita simpulkan. Nah, kesimpulan yang akan diambil dari argumen-argumen ini tentunya memerlukan sebuah alat bantu yang untuk menyimpulkan apakah argumen tersebut dikatakan valid atau tidak valid. Contoh argumen. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda belajar bahasa Python, bahasa pemrograman Python. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda tidak belajar bahasa Python dan Anda tidak suka begadang. Jadi, Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar, valid dan tidak validnya, maka memerlukan sebuah alat bantu, yaitu logika yang akan kita pelajari 10 subbagian dari materi ini. Nah, contoh penerapan
logika ini banyak sekali ditemukan dalam teori-teori ilmu komputer atau informatika yang membutuhkan pemahaman logika. Bahkan logika itu sendiri merupakan fondasi dasar dari algoritma pemrograman. Jika X lebih besar dari Y, maka X dan Y itu disimpan dalam sebuah penyimpanan yang sementara. Penyimpanan sementara yang kemungkinan nanti akan dipanggil kembali nilai X dan Y-nya, tergantung pencetakan pernyataan apa yang dikehendaki dari kode tersebut. Kode ini merupakan contoh penerapan dari logika matematika yang digunakan dalam algoritma dan pemrograman. Referensi yang saya pakai dalam materi ini yaitu dasar-dasar logika informatika yang ditulis oleh Max Rizal. Tapi saya lebih mengacu kepada materi yang disampaikan oleh Bapak Rinaldi Munir dalam bukunya yaitu Matematika Diskrit. Demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.